Bayangkan, seorang menantu yang sedang khusyuk sholat duha, tiba-tiba biur, tubuhnya disiram air dingin oleh mertuanya sendiri. Bukan hanya disiram, ia juga didorong, dipukul, bahkan dihina di setiap helaan napasnya. Namun yang mengejutkan, justru ketika sang mertua jatuh sakit, menantu yang disiksa habis-habisan ini menjadi orang pertama yang menolongnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah megah itu? Dan bagaimana akhirnya kebencian berubah menjadi tangis penyesalan? Inilah kisah nyata azab Ibu Marni di Bandung, siram menantu saat sholat, takdir mengejutkan datang. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah yang menyentuh hati ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan komen, dan klik subscribe channel ini, supaya kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Dan untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, serta kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Salma, seorang gadis sederhana berhati lembut, tumbuh besar di sebuah kampung kecil di pinggiran Bandung. Sejak kecil, ia dikenal rajin beribadah dan ringan tangan membantu siapa saja. Meski hidup pas-pasan, wajah Salma selalu dihiasi senyum ikhlas yang menenangkan hati. Hidupnya berubah saat ia bertemu Farhan, pemuda tampan dari keluarga terpandang di kota. Farhan berbeda dari teman-temannya. Jika yang lain sibuk nongkrong di kafe mewah, Farhan lebih sering ditemui di Masjid An-Nur, sholat berjamaah, dan ikut kegiatan sosial. Dari situlah benih cinta tumbuh di antara mereka. Tak lama, ikatan suci pernikahan pun terjalin. Tanpa pesta mewah, tanpa kemewahan berlebihan, akad nikah mereka berlangsung hikmat. Air mata haru jatuh di pipi Salma saat ijab kabul terucap dengan lantang. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, inilah awal lembaran baru dalam hidupku." Hari-hari pertama pernikahan dijalani dengan penuh semangat. Salma resmi pindah ke rumah keluarga Farhan, sebuah rumah besar bergaya klasik di kawasan elit Bandung. Ia tahu, tantangan akan jauh berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Namun ia berjanji dalam hati untuk menjadi istri yang taat, menantu yang berbakti. Setiap subuh, Salma bangun lebih awal. Ia sholat tahajud, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga besar Farhan. Nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat ia tata dengan penuh kasih sayang. Ia berharap bisa membawa kehangatan baru di rumah megah itu. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Pagi itu, suara ketus seorang wanita menggema di ruang makan. "Salma, nasi goreng apa ini? Terlalu banyak bawang, kurang garam. Bagaimana sih kamu masak?" Salma terperanjat. Itu adalah Ibu Marni, mertuanya. Dengan nada tajam, ia terus mengomentari setiap hal kecil yang dilakukan menantunya. Salma menunduk pelan. "Maaf Bu, besok saya akan perbaiki," ucapnya lembut. Farhan yang baru turun dari lantai atas hanya tersenyum, mencoba menenangkan. Namun hatinya sendiri gamang. Ia tahu ibunya keras kepala, tapi ia juga tidak ingin melukai hati istrinya. Hari demi hari, Salma berusaha menyesuaikan diri. Ia membersihkan rumah, memasak, melipat pakaian, semua dilakukan dengan penuh kesungguhan. Tapi di mata Ibu Marni, tidak ada yang benar. Hatinya seolah selalu menolak kehadiran menantu barunya. Malam itu, saat hendak menuju kamar, langkah Salma terhenti. Pintu kamar mertuanya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar bisikan lirih. Seolah bicara pada foto di meja riasan, Ibu Marni berkata dengan suara bergetar, "Seharusnya bukan dia menantuku, tapi kau yang lebih pantas mendampingi Farhan." Tubuh Salma seketika membeku, hatiku seperti diremas. Kini ia mulai memahami
kebencian mertuanya bukan sekedar karena kesederhanaannya, tapi ada bayangan lain yang selalu menghantui. Siapa sosok yang dimaksud Ibu Marni dan apa yang akan terjadi setelah itu? Hari-hari di rumah megah itu terasa semakin berat bagi Salma. Seolah apapun yang ia lakukan selalu salah di mata Ibu Marni. Pagi itu, Salma menyeduh teh hangat dan meletakkannya di meja makan. Ia berharap setidaknya hari ini tak ada yang perlu dipermasalahkan. Tapi lagi-lagi suara ketus itu menggema. "Teh apa ini? Hambar sekali. Kau pikir suamimu mau minum air tawar begini?" Air mata hampir jatuh. Tapi Salma buru-buru menunduk. "Maaf Bu, saya akan buatkan lagi." Tangannya gemetar saat menuangkan gula tambahan. Dalam hati ia terus berdoa, "Ya Allah, beri aku kesabaran." Setiap hari ada saja celah untuk disalahkan. Lipatan pakaian dianggap berantakan. Piring disebut kotor meski sudah dicuci berkali-kali. Bahkan, langkahnya menyapu rumah pun tak luput dari komentar pedas. Salma sering menahan tangis di balik pintu kamarnya. Namun ia memilih diam. Baginya, kesabaran adalah jalan satu-satunya. Suatu malam, dengan keberanian yang tersisa, Salma mencoba menceritakan semua pada suaminya. "Mas, aku sering dihina. Aku merasa tidak pernah benar di mata ibu." Farhan menatapnya, lalu menarik napas panjang. "Sayang, mungkin kamu terlalu sensitif. Ibu memang begitu. Dia hanya ingin kamu lebih kuat. Coba sabar lagi ya." Kata-kata itu menyesakkan. Bukannya mendapat pembelaan, Salma justru diminta mengalah lagi dan lagi. Malam itu ia sujud panjang, berdoa agar hatinya tetap tegar. Namun cobaan tak berhenti di situ. Suatu sore, saat ia sedang melipat pakaian, suara lirih terdengar dari kamar mertua. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, matanya menangkap sesuatu. Sebuah foto besar terpajang di meja rias. Di foto itu, Farhan berdiri tersenyum di samping seorang gadis bergaun merah muda. Wajah gadis itu cantik, anggun, dengan sorot mata yang penuh percaya diri. Ibu Marni mengelus foto itu dengan penuh perasaan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Dialah seharusnya jadi menantuku, bukan Salma." Tubuh Salma seketika gemetar. Jantungnya berdetak tak karuan. Kini semuanya jelas. Kebencian itu bukan sekedar soal cara memasak atau pekerjaan rumah. Ada luka masa lalu, ada bayangan menantu impian yang tak pernah hilang dari hati mertuanya. Siapa gadis itu sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi pada Salma setelah kebenaran ini terungkap? Sejak malam ia menemukan foto itu, hati Salma semakin hancur. Kini ia tahu, kebencian Ibu Marni bukan sekadar soal hal sepele. Ada bayangan menantu lain yang selalu menghantui, dan dirinya dianggap penghalang. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu Marni memberi pekerjaan tanpa henti, mencuci pakaian dengan tangan, menyetrika semua baju Farhan hingga tak boleh ada satu kerutan pun, membersihkan rumah besar itu sendirian. Salma mulai kelelahan, tangannya kasar, punggungnya sering sakit, namun ia tetap berusaha ikhlas. Penderitaan itu mencapai puncaknya ketika ada arisan keluarga di rumah. Di depan para tamu, Ibu Marni dengan lantang berkata, "Lihat menantu Bu Hasan itu, sukses, bisa belikan mobil untuk suaminya. Menantuku tidak ada gunanya sama sekali." Hati Salma terasa dihujam pisau. Ia menunduk dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang banyak. Malam itu, ia berdoa lama sekali. Sujudnya basah oleh air mata. Namun, ujian yang paling berat baru saja menunggu. Pagi itu, Salma bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan kue pesanan untuk arisan Ibu Marni. Waktu menunjukkan pukul 7:30.
Dalam hatinya, ia ingin tetap menjaga ibadah duha yang selalu ia jalankan meski sibuk. Dengan cepat, ia mengambil wudhu, lalu membentangkan sajadah kecil di sudut dapur. Allahu Akbar. Salma mengangkat takbir, memasuki rokaat kedua dengan khusyuk. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar mendekat. Lalu, biur. Air dingin mengguyur tubuhnya dari kepala hingga kaki. Tubuh Salma menggigil. Sajadahnya basah kuyup. Suara tajam Ibu Marni menggema di dapur. "Masih sempat-sempatnya sholat, ha? Pekerjaan belum selesai, kau malah bersujud. Rasakan itu." Air mata bercampur dengan air yang membasahi wajahnya. Namun Salma tidak bergeming. Ia tetap melanjutkan sholatnya hingga salam terakhir meski tubuhnya bergemetar hebat. Melihatnya tetap berdiri tegak dalam doa, Ibu Marni semakin murka. Dengan kasar, ia meraih kerudung Salma, menariknya hingga terlepas, lalu mendorong tubuhnya ke dinding. Brak. Pelipis Salma membentur meja dapur. Darah merembes pelan di wajahnya. Namun, dari bibirnya hanya terucap lirih, "Ya Allah, kuatkan aku." Bagaimana mungkin Salma bisa bertahan menghadapi kekejaman sebesar ini? Apakah Farhan akan percaya atau justru menutup mata? Tubuh Salma masih terasa lemah, pelipisnya perih akibat benturan semalam. Namun subuh itu ia tetap bangun, menunaikan tahajud, lalu bersiap menyiapkan sarapan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci, meski hatiku hancur berkeping-keping." Hari itu terasa begitu berat. Setiap langkah di dapur seolah dihantui rasa sakit. Namun Salma menahan diri, tak ingin memancing amarah sang mertua lagi. Tiba-tiba, suara keras menggema dari lantai atas. Prak! Disusul teriakan panik Farhan. "Umi! Umi!" Salma tersentak. Ia berlari menaiki tangga. Di depan kamar mandi, terlihat Ibu Marni tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Farhan berjongkok, panik mengguncang tubuh ibunya. "Umi, bangun! Umi!" Tanpa pikir panjang, Salma segera berlari mengambil ponsel. Tangannya gemetar saat menekan nomor ambulans. Detik-detik itu terasa begitu panjang. Tak lama kemudian, suara sirina meraung di halaman. Petugas medis menggotong Ibu Marni ke dalam ambulans. Farhan ikut masuk, wajahnya dipenuhi kecemasan. Salma ikut duduk di samping sang mertua. Di tengah detak jantung yang berpacu, ia menggenggam tangan wanita yang selama ini menyiksanya. Tangannya dingin, hampir tanpa tenaga. Salma berbisik lirih, "Ya Allah, selamatkan beliau. Meski beliau membenciku, aku tidak sanggup melihatnya pergi dalam keadaan begini." Sore itu, di rumah sakit, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. Pasien mengalami stroke akut. Kondisinya cukup kritis. Kami akan melakukan yang terbaik, tapi proses pemulihan bisa sangat panjang. Farhan tertegun, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, Salma melihat suaminya menangis di depan umum. Di dalam ruang perawatan, suasana hening. Ibu Marni terbaring dengan selang infus menempel di lengannya, wajah pucat pasi. Farhan duduk terpaku di sisi ranjang, menatap kosong kelantari. Salma berdiri di sudut ruangan, menatap semuanya dengan hati campur aduk. Wanita yang dulu menyiraminya saat sholat, kini terbaring tak berdaya. Perlahan ia mendekat. Dengan telaten, ia mengambil kain basah, lalu mengusap wajah Ibu Marni. Ia merapikan selimut, memastikan tubuh renta itu nyaman. Farhan menoleh, menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu masih melakukannya, Salma? Padahal semua yang Umi lakukan padamu." Salma menyenyum samar. "Karena beliau ibumu, Mas.
dan aku, istrimu. Allah mengajarkan kita untuk berbuat baik, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Saat mata Ibu Marni perlahan terbuka, air matanya jatuh di pipi. Apa yang akan ia katakan pada menantu yang selama ini ia sakiti? Ruangan rumah sakit dipenuhi aroma obat-obatan. Cahaya matahari sore menembus tirai, menyinari wajah pucat Ibu Marni yang masih terbaring di ranjang. Tiba-tiba kelopak matanya bergerak. Perlahan ia membuka mata. Salma yang duduk di samping segera mendekat, menggenggam tangannya. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar. Tenang, Bu. Semuanya baik-baik saja. Air mata mengalir dari sudut mata Ibu Marni. Dengan suara lemah, hampir tak terdengar, ia berbisik. Salma, maafkan aku. Aku telah berlaku zolim padamu. Aku iri pada ketabahanmu. Aku marah karena kau berhasil merebut hati Farhan, sementara aku masih terikat bayangan masa lalu. Farhan yang mendengar itu tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya, kemudian menoleh ke arah istrinya. Salma, aku juga salah. Aku buta, terlalu pengecut untuk membelamu. Maafkan aku. Air mata Salma menetes. Dengan suara bergetar ia menjawab, Mas, Bu, aku tidak butuh kata maaf. Aku hanya ingin kita saling memahami. Aku ingin rumah ini penuh kasih sayang, bukan kebencian. Hari-hari berikutnya perlahan suasana rumah berubah. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi hinaan. Ibu Marni mulai menunjukkan kasih sayang yang dulu terkubur dalam amarah. Setiap kali Salma merawatnya, matanya selalu berkaca-kaca penuh penyesalan. Sementara itu, berkat dukungan Farhan, Salma memulai usaha kecil dari rumah. Berjualan online, produk sederhana. Namun dengan ketekunannya, bisnis itu berkembang pesat. Hingga suatu hari, penghasilan Salma jauh melebihi gaji Farhan sebagai pegawai negeri. Ibu Marni yang dulu meremehkan, kini justru yang paling bangga. Salma, kau bukan hanya menantu yang baik, tapi juga istri yang hebat. Aku benar-benar bersyukur Allah mengirimkanmu ke keluarga ini. Malam itu, di teras rumah, Farhan menggenggam tangan istrinya. Sayang, kita sudah melalui banyak hal. Aku ingin menebis semuanya. Aku ingin kita umroh. Kita bawa juga ibu dan orang tuamu. Kita mulai lembaran baru di Tanah Suci. Salma menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca. Mas, serius? Farhan mengangguk mantap. Iya sayang. Kita syukuri semua yang telah Allah beri dengan sujud di depan Ka'bah. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu benar-benar berangkat. Di bawah cahaya Ka'bah yang agung, Salma sujud penuh haru. Di sampingnya, Farhan menangis, dan Ibu Marni menggenggam tangannya erat-erat, air matanya tak henti jatuh. Saat itu tak ada lagi kebencian, tak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah rasa syukur dan doa bersama. Kesabaran Salma akhirnya berbuah manis. Allah membalikan kebencian menjadi kasih sayang, luka menjadi pengampunan, dan rumah penuh pertengkaran menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sungguh benar firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Subhanallah, begitulah sahabat. Kesabaran selalu berbuah manis. Dari kebencian, lahir kasih sayang. Dari luka, hadir pengampunan. Semoga kita semua diberi hati yang sabar dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa tinggalkan komentar hikmah yang bisa kita ambil bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.